Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نود التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Ikhwatal iman jamaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat umur panjang. Sehingga pada pagi hari ini kembali kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk terus bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan melanjutkan tadabbur firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sihah wal afiyah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Sampai kita pada pembahasan surah yang baru, yaitu surah Taubah. Surat ke-9 di antara 114 surat dalam Al-Qur'an yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan surat-surat lain. Di antaranya, jikalau kita mendapatkan dari surat-surah yang lain dalam Al-Quran diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim di awal surahnya, namun di surat Taubah ini kita tidak mendapatkan awalan itu atau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga yang menjadi berbeda dari surah yang lain, surat Taubah ini adalah surat terakhir yang diturunkan. Kalau ayat terakhir adalah yastaftunak dalam surat An-Nisa, sedangkan surat Taubah ini adalah surah yang terakhir. Jadi kalau ayat yang terakhir yang turun adalah yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah, sedangkan surah yang terakhir yang turun adalah surat Taubah. Kemudian ikhwatal iman jemaah sekalian, yang menjadi ciri khas dari surat Taubah diantaranya nama yang dimilikinya ini adalah sangat banyak. Bahkan jikalau dihitung-hitung antara nama-nama surat yang ada, surah At-Taubah ini adalah yang terbanyak namanya. Disebutkan diantaranya beberapa nama lain dari surat Taubah ini. Dia diberi nama surah Bara'ah sebagaimana awalan dari surat ini. Begitu juga ada nama lain yaitu tusammal Fadhihah, karena apa yang disampaikan ini nantinya akan mengungkap beberapa hal yang berkaitan dengan orang-orang munafik. Ada juga nama lainnya adalah Al-Bahuth, yaitu yang mana nanti tabhath an asraril munafiqin. Surah ini akan membahas bagaimana
rahasia-rahasia yang disembunyikan oleh orang-orang munafik. Ada juga nama lain Al-Muba'thirah. Begitu juga nama yang lain Al-Muqashqishah. Kemudian juga nama yang lain Al-Mukhziyah. Ini semua keterkaitannya dengan orang-orang munafik atau kesifat yang ada dalam diri orang-orang munafik. Kemudian nama lainnya Al-Muthirah Wal-Hafirah, yaitu juga Al-Hafirah, Wal-Munakkilah, dan nama yang lain Al-Munakkilah, dan juga Wal-Mudamdimah. Ya, namanya begitu banyak, dan banyaknya nama ini tidak bermasalah, bahkan menunjukkan suatu yang istimewa. Ikhwatul iman jamaah sekalian, surah Taubah ini setidaknya nantinya akan membuat kita faham bagaimana Islam berlaku tegas dalam urusan perjanjian. Kalau kita dalam surah Al-Maidah, di awal surah sudah diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, tepatilah akad-akad kalian. Ditafsirkan diantaranya awfu bil uqud ay awfu bil uhud, karena kita mengetahui al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Kemudian salah satu ciri-ciri orang yang munafik, idza tumina khana, jikalau dia diberikan amanah, dia berkhianat terhadap amanah itu. Keterkaitan surah Taubah dengan amanah dan ahad ini ada yang berkenaan dengan perjanjian yang sudah dibangun antara umat Islam dan orang-orang kafir Quraisy. Baik itu perjanjian yang sudah dibangun dari zaman nantinya Al-Hudaybiyah, yang mana ada perjanjian damai selama 10 tahun tidak ada peperangan, namun ada dari perwakilan atau sekutu dari Quraisy yang melanggar perjanjian itu dan mereka melakukan pembunuhan atau makar terhadap perjanjian yang sudah ditepati. Ada juga ikhwatal iman jamaah sekalian, peristiwa yang berkaitan dengan At-Taubah ini. Di antaranya adalah bagaimana perilaku orang-orang musyrik Mekah pada saat itu, di mana Nabi SAW sebenarnya setelah selesai perang Tabuk, beliau ingin melaksanakan ibadah haji. Namun ketika diketahui bahwasannya banyaknya adanya orang-orang musyrik yang pada saat itu masih melakukan ibadah versi mereka dalam haji, baik itu menurut keyakinannya mereka yang tidak sesuai dengan syariat Islam tentunya, mereka melakukannya dengan penuh pelanggaran kalau dalam kacamata perspektif Islam. Salah satunya adalah bertelanjang bulat, di mana mereka meyakini kalau tawaf di tempat itu tempat yang suci, maka tidak pantas membawa pakaian yang pakaian ini bagian dari kekotoran, ada najis di situ. Dan itu ikhwatal iman, kalau nanti kita ketemu aliran, misalkan aliran apa, Darmo Gandul yang dulu pernah viral ya, yang mana kalau ibadah dimatikan lampunya kemudian dia telanjang, nah itu bisa jadi turunannya dari sana ya. Kita sudah membahas itu di ayat sebelumnya Al-Anfal. Ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa surah Taubah ini tidak diawali dengan basmalah. Ketika kita belajar tentang surah Al-Fatihah, pasti di sana membahas tentang basmalah itu sendiri. Apakah basmalah di sini bagian dari Al-Fatihah atau basmalah ini hanyalah pembuka dari setiap surah?
Kalau dalam mazhab Syafi'i, bismillah itu, basmalah ini bagian dari surah Al-Fatihah. Ketika kita tidak membacanya dalam sholat, berarti kita tidak sah Al-Fatihahnya, karena itu bagian dari rukun. Yang repot adalah hanya ikut-ikutan tapi tidak tahu dasar. Sebelum haji, ketika sholat baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah haji pulang tidak baca bismillah. Ditanya sama orang kampung, Pak Haji, kok tidak baca bismillah sekarang kalau ngimami subuh atau isya? Waduh, selama ini saya salah, di Mekah tidak baca bismillah. Padahal bisa jadi imamnya itu baca tapi bisir, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam Sudas pun ketika beliau bertamu ke Istiqlal, ada itu, silakan dicek di YouTube-nya, beliau mengencangkan bismillahnya itu dijaharkan. Mungkin beliau menghargai, karena mungkin jamaah yang ikut ini kebanyakan pengikutnya mazhab Syafi'i gitu ya. Sebagaimana Imam Syafi'i dulu ketika menjadi imam di murid-muridnya Imam Abu Hanifah, beliau tidak kunut subuhnya itu. Ketika ditegur, Imam, bukankah panjenengan hasil ijtihadnya itu subuhnya pakai kunut? Beliau menjawab, ya saya kan tahu makmumnya rata-rata imam muridnya Imam Abu Hanifah. Saya menghargai ijtihad guru kalian. Itu luar biasanya Pak. Orang yang alim itu tahu dia bahkan tidak ego dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia ego, kesempatan ini, biarin semuanya nanti biar kunut semua, kan begitu ya. Inilah indahnya perbedaan jikalau kita tidak memperuncing perbedaan. Yang salah, yang repot tadi ini tadi. Dia ngikut saja, melihat dohirnya saja tanpa tahu dasarnya. Akhirnya ketika ngimami tidak baca bismillah, tidak mensirkan, tapi pokoknya ditinggal gitu. Ketika ditanya kenapa? Ya di Makkah tidak baca bismillah gitu. Loh, padahal baca bisa jadi baca tetapi disirkan ya. Ikhwatal iman jamaah sekalian, ada beberapa hal yang menjadikan surah Taubah ini tidak diawali dengan bismillah. Yang paling disepakati dan ittifak antara para ulama adalah karena memang Nabi tidak menyuruh para penulis Quran, wahyu, katibul Quran itu untuk menambahkan bismillah di situ. Itu yang paling disepakati. Namun biasanya para ulama ini mencarikan apa munasabahnya, konteksnya seperti apa, atau hikmah di balik itu apa. Kalau kita belajar ulumul Quran, penataan surah ini adalah taufiki atau tauqifi begitu. Apakah ijtihad, hasil ijtihad, atau memang sami'na wa ata'na terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Jawabannya, kita manut sama apa yang disampaikan Rasul. Taruh ayat ini setelah ini, taruh surat ini setelah ini, begitu ya. Termasuk ini basmalah yang ada di surah-surah lain, termasuk ketika dalam surah Taubah ketika tidak diperintahkan oleh Nabi, disampaikan di situ tidak ada perintah untuk menaruh basmalah sebagai awal dari surah, maka di sana pun tidak ditulis. Yang bagus ada ibarah yang disampaikan dalam kitab Fathul Qadir ini miliknya Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani. Beliau ini dari Son'a di ibu kota Yaman ya, sebelum ada perpecahan saat ini. Di antaranya yang disampaikan adalah ketika ada dua pendapat, apakah surah Taubah ini adalah surah independen atau surah Taubah ini adalah bagian dari surah Al-Anfal. Karena ada pendapat yang mengatakan bahwasannya tidak diberikannya basmalah dalam surah Taubah ini adalah dikarenakan surah Taubah ini bagian dari surah Al-Anfal. Pembahasannya mirip,
apa yang ada di dalamnya juga mirip, yaitu terkait peperangan, terkait hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang yang tidak seiman. Akhirnya dikatakan bahwasannya ketika ada perbedaan pendapat, yang lain mengatakan faqala ba'duhum bara'ah wal anfal surah wahidah, bahwasannya bara'ah dan anfal ini adalah surat wahidah. Wa qala ba'duhum huma suratani, ada yang berpendapat di antara kalangan para saat itu, oh dia ini dua surat. Maka fataraktu bainahuma furjah, akhirnya ditinggalkan di situ kekosongan, maksudnya baris yang kosong, liqauli man qala huma suratani, agar orang yang berpendapat bahwa ini ada dua surah, ya sudah berarti ini ada pemisah. Kemudian wa taraktu bismillahirrahmanirrahim liqauli man qala huma surah wahidah, dan aku tinggalkan tidak ditulis di awalnya dengan bismillahirrahmanirrahim agar juga bisa dipahami oleh mereka yang meyakini bahwasannya ini adalah surah wahidah, surat satu bagian antara Anfal dan Taubah. Ini namanya win-win solution gitu Pak ya. Jadi yang pendapat yang pertama puas, yang pendapat yang kedua juga puas gitu. Mencari solusi yang mana sama-sama memuaskan. Memang katanya dalam sebuah pepatah itu ghayatun nas, ya, bahwasanya kalau kita mencari suatu persamaan semua orang menjadi satu suara, itu adalah ghayatun la tudrak, suatu yang sulit untuk dicapai. Ya, pasti beda kepala itu beda isi, beda pendapat, beda ini, beda persepsi dan seterusnya. Yang penting kita tidak terlalu memperuncing perbedaan, karena bagaimanapun setiap orang yang sampai pada derajat ijtihad itu dihargai hasil pendapatnya, hasil ijtihadnya. Ikhwatal iman jemaah sekalian, yang umum biasanya dijelaskan bahwasannya isi dari basmalah itu mengandung suatu yang aman. Artinya orang kalau baca bismillah itu bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ini konteksnya aman gitu. Sedangkan nanti kalau dibandingkan atau dikonteskan dengan surah Taubah atau surah Bara'ah, isinya adalah pembatalan atau pengumuman kepada orang yang sudah melanggar terhadap perjanjian untuk tidak ada lagi, yaitu apa namanya itu kalau dalam peperangan itu gencatan senjata, sudah tidak ada lagi gencatan senjata. Maka tidak pas ya, antara bismillah dengan surah Bara'ah ini, maka dihilangkan dan nanti diganti dengan ta'awud. Tetapi Pak, jangan sampai kita begini, pas mau ngaji buka surat Taubah kira dulu baca bismillah, gak jadi ngaji gitu. Bismillah, wah udah salah, udah tutup, shadaqallahul azim, salah. Itu derajatnya larangan itu tidak sampai pada haram, hanya sampai pada makruh. Bahkan nanti di tengah-tengah surah pun itu masih ada perbedaan pendapat, apakah masih tetap diterapkan tidak usah baca bismillah tapi langsung ta'awud, atau sudah bisa. Nah, itu perbedaan pendapat. Intinya kalau panjenengan sudah mau ngaji, ini enaknya tahu perbedaan pendapat. Ketika keliru sudah baca bismillah, sudah apa-apa makruh, tidak sampai haram, tidak sampai dosa. Jangan malah gara-gara tahu satu pendapat akhirnya wah nggak jadi. Loh kenapa Pak nggak jadi? Salah kedaden, nggak jadi ngaji. Ditutup, shadaqallahul azim gitu. Karena mau baca Bara'ah ini takut dia sudah diawali dengan bismillah. Ikhwatal iman jemaah sekalian, ada juga pendapat lain ya, di mana dalam perbedaan ulama fi sababi suqutil basmalah min awwaliha, bagaimana mereka berijtihad atau menanggapi apa yang ada dalam surah Bara'ah ini, kenapa kok tidak di awal basmalah itu, diantaranya mengacu kepada kebiasaan orang Arab.
Dimana kalau orang Arab itu ketika mereka membuat perjanjian, sudah menyepakati suatu perjanjian, ditulis perjanjian di situ, kemudian akan dibatalkan perjanjian itu, maka pembatalan itu tidak diawali dengan basmalah. Dan Nabi SAW ketika mengutus Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk menjadi juru bicara, beliau menyampaikan faqara'aha alaihim walam yubasmil fi dzalika ala ma jarat bihi adatul Arab. Jadi ketika beliau menyampaikan pembatalan terhadap janji genjatan senjata yang terjadi karena ada pelanggaran dari kaum musyrikin pada saat itu, maka Sayyidina Ali tidak membaca, tidak mengawali apa yang dibacanya dari surah Bara'ah ini dengan lafaz awal basmalah. Yang jelas ini adalah suatu pengetahuan untuk kita, dan hikmah yang bisa kita ambil adalah sama dengan apa yang disampaikan, yaitu penuhilah janji, di mana perjanjian itu bagian dari Uhud. Dan ini menunjukkan suatu adab ketika seorang akan membatalkan suatu perjanjian ini, tidak ucuk-ucuk langsung batal, apalagi pengkhianatan. Itu yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi. Coba dicek kalau dalam hal kejadian beberapa tahun lalu, misalkan ada perjanjian antara Israel dan Palestina, belum berapa lama sudah digempur, padahal katanya gencatan senjata. Kalau kita belajar sejarah biasanya berapa kali kita baca itu, oh tuanku Imam Bonjol misalkan ditangkap, awalnya diajak berunding, kemudian ditangkap, itu Pak ya. Itu sering kita baca sejarah itu seperti itu. Artinya apa? Orang-orang yang tidak punya iman itu sangat mudah kalau dalam urusan mengkhianati janji atau perjanjian yang sudah disepakati. Bahkan tidak sampai sempat itu. Distorsi sejarah itu bisa dibikin oleh mereka. Maka kita kalau baca buku juga harus dilihat, siapa ini yang nulis ini, kepentingannya apa. Jangan-jangan ini sejarawan yang ingin memiliki kepentingan secara kolonial yang dibayar oleh kolonial pada saat itu. Akhirnya kalau sejarahnya misalkan tuanku Imam Bonjol dibilanglah pemberontak, padahal dia adalah orang memberi bumi di sana, orang yang baik, akhlaknya baik. Atau misalkan kalau ini adalah pejuang, maka dibikinlah orang yang mirip dengan dia, kemudian nanti ditulis sejarahnya dengan sejarah yang tidak baik. Itu yang disebut dengan distorsi sejarah. Itu juga bagian dari pengkhianatan. Ikhwatal iman, mari kita baca. Ini adalah intermezzonya dari awal surah At-Taubah ini. Semoga kita ketika membacanya ini nanti semakin paham. Oh, di sini memang ada syariat terkait ketegasan Nabi kita Muhammad SAW bersama para sahabatnya ketika mengetahui adanya pelanggaran-pelanggaran, kalau memang itu butuh untuk ditegesi masalahnya, dalam artian harus ada sikap dari umat ini, tidak hanya mengekor saja. Kalau memang ini butuh diberikan ketegasan, ya silakan. Bahkan jikalau harus membatalkan suatu perjanjian, salah satu adabnya di sini adalah tidak sembrono, bukan pembatalan secara pelanggaran, ya. Tetapi dengan diumumkan, bahkan dikasih tenggang waktu. Di sini diberikan tenggang waktu 4 bulan. Setelah itu baru diberlakukan. Mari kita baca surah At-Taubah atau surah Bara'ah ayat 1 sampai 2 insyaallah, atau sampai 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin.
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم صدق الله مولانا العظيم. Ikhwatul iman jemaah sekalian, diriwayatkan dalam Asbabun Nuzul ayat ke-1 hingga 10 ini, Auf Al-Arabi radhiyallahu an menjelaskan bahwa ke-10 ayat diturunkan setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Tabuk. Kala itu beliau beserta para sahabat akan beribadah haji pada tahun itu juga. Namun pada tahun itu orang-orang musyrik juga melaksanakan peribadatan di Baitullah. Padahal sebelumnya telah ada perjanjian yang melarang kaum musyrik melakukan hal itu. Apalagi sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya peribadatan yang mereka lakukan, ibadah haji versi mereka adalah ibadah haji yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Mereka sambil bersyul, bernyanyi-nyanyi, bahkan yang dibaca talbiyahnya pun mengandung kesyirikan, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ikhwatul iman jemaah sekalian, sudah menjadi suatu kewenangan seseorang atau penguasa tertentu untuk menentukan kebijakannya. Apalagi kan Fathu Mekah sudah terjadi, berarti kekuasaan itu dimiliki oleh orang Islam. Jangankan urusan Masjidil Haram, kalau kita ke Borobudur, jikalau kita ini dilarang masuk pada area-area tertentu, sport-sport tertentu, karena kita bukan beragama sebagai agama yang menguasai Borobudur, ya kita tidak bisa memaksakan. Kita harus saling menghormati antara apa yang dianut oleh saudara kita yang beragama lain.
Atau misalkan kita mau berkunjung ke tempat ibadah yang diyakini bahwasannya itu milik agama tertentu, kemudian kita ingin masuk ke spot-spot tertentu lalu dikatakan tidak boleh karena sampean tidak beragama ini, sampean agama lain. Ya itu kita harus hormati itu. Maka ikhwatal iman, wajar jikalau umat Islam memberlakukan kebijakan seperti itu, dan itu sudah menjadi hukum alam sunnatullah, apalagi itu sampai sekarang juga diterapkan. Alhamdulillah ya. Coba bayangkan jikalau tidak diterapkan, Pak. Kadang orang sholat aja di Masjidil Haram, di mana orang tawaf, kemudian mereka menutup auratnya. Kadang orang merasa nggak khusyuk, kemudian testimoninya itu lebih enak sholat di Masjid Nabawi ya. Ya bisa jadi karena ketika sholat di Masjidil Haram itu lihatnya orang tawaf gitu. Lihat orang tawaf, Allah, Allah gitu. Akhirnya gak khusyuk sholatnya. Coba lihat fokus ke Ka'bahnya, karena kan sunnahnya kalau kita bisa lihat Ka'bah, sholat itu lihat ke Ka'bah. Ka'bah kan juga tidak pendek gitu. Jadi kita bisalah lihat lebih ke atas sehingga tidak melihat orang yang sedang tawaf, sehingga sholat kita tidak terganggu atau tidak fokus tadi. Atau kalau kita tidak bisa melihat Ka'bah walaupun di Masjidil Haram, ya silakan lihat tempat sujud, jangan lihat orang yang berlalu lalang di depan kita. Ikhwatal iman jamaah sekalian, dari sebab musabab ini diantaranya adanya pembatalan pemutusan hubungan. Walaupun ada yang tadi mengkaitkan dengan perjanjian Hudaibiyah yang berlaku 10 tahun, tapi belum berlaku 10 tahun sudah dilanggar oleh para orang-orang Quraisy melalui kafilahnya atau melalui halif, khulafanya. Khulafanya itu biasanya sekutunya. Allah berfirman, bara'atun, pemutusan hubungan minallah, dari Allah, wa rasulihi, dan dari rasulnya, ilal ladzina ahadtum, kepada orang-orang yang kalian ini telah berbuat perjanjian dengan mereka, minal musyrikin, dari orang-orang musyrik. Maka sebagai adab dari Islam memberikan tenggang waktu, fasihu fil ardi, maka silakan fasihu, berjalanlah kalian dengan aman, fil ardi, di muka bumi, arba'ata ashhur, selama 4 bulan, yaitu di sini ada yang menyebutkan ashhur haram, ya, bulan haram atau bulan yang suci. Wa'lamu, dan ketahuilah, annakum ghairu mu'jizillah, bahwasannya sesungguhnya kalian ini tidak dapat melemahkan Allah. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, muhzil kafirin, muhzil kafirin, yaitu menghinakan orang-orang yang kafir. Menghinakan di sini bisa dalam artian azab yang pedih ketika dia di akhirat, dan ketidakadanya kebahagiaan ketika dia hidup di dunia, walaupun seperti zahirnya seperti bahagia. Ikhwatal iman jamaah sekalian, fasihu fil ardi arba'ata ashhur, berarti difahami dari sini, kalau sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan, kalau Anda tertawan, kalau Anda terbunuh, kalau Anda ini teraniaya karena tidak mengikuti aturan yang sudah diberikan jenjang, yaitu tanggung jawab kalian. Makanya tadi kalau ditanya, kenapa kok gak pakai bismillah? Iya, karena bismillah itu datangnya dengan penuh aman, sedangkan bara'ah ini adalah ancaman bagi mereka yang tidak mengikuti ketentuan yang sudah ditentukan, maka tidak bertanggung jawab atas keamanan mereka. Kemudian juga wa adzanum minallahi wa rasulih, dan pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya, ilan nas, kepada manusia, yaumal hajjil akbar, pada hari haji akbar. Di sini haji akbar di sini berbeda pendapat. Apakah yang dimaksud oleh mufassirin ini disampaikan, apa yang dimaksud di sini adalah yaitu hari Nahr, atau hari Arafah, atau hari akbar itu maksudnya ya haji yang dilakukan pada 9 Hijriah itu. Yang biasa kita pahami biasanya ini haji akbar ini, kalau wukuf Arafahnya hari Jumat, kan begitu Pak ya. Biasanya begitu. Namun
ada yang memahami di sini hajil akbar maksudnya ini haji. Kemudian haji asgharnya apa? Haji asgharnya ya kalau kita umroh itu kategorinya bisa dikatakan haji asghar, yang mana rukun-rukunnya umroh hampir sama dengan haji. Bedanya kalau haji itu ada wukuf di Arafah. Jadi kalau orang membadalkan umroh bisa bolak-balik orang satu. Kenapa? Karena tidak ada wukuf Arafah. Tapi kalau orang membadalkan haji orang satu ngerjakan 3 kali, tidak bisa Pak. Kenapa? Karena wukuf di Arafahnya hanya sekali ya. Hanya saya haji dibadalkan oleh siapa? Itu Abdul Mu'in. Saya juga Abdul Mu'in juga. Loh kok 2? 3 malahan Abdul Mu'in. Gimana tuh wukufnya Abdul Mu'in itu ya? Nggak bisa. Dan membadalkan haji itu harus sudah pernah haji kan begitu. Kalau di double 2 in 1 gitu, ya tidak bisa juga ya. Karena ada hadis yang Syubruma itu dia ketika niat ihram, saya niat ihram untuk fulan. Kata Nabi, siapa itu? Oh, fulan ini adalah, dia jawab, sahabat saya atau kerabat saya. Lalu ditanya oleh Nabi, kamu sudah haji? Belum. Ya hajinya kamu dulu, baru bisa nanti membadal haji gitu. Ikhwatal iman jemaah sekalian. Kemudian Allaha bari'um minal musyrikin, sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik, wa rasuluhu, begitu juga dengan rasulnya. Fa in tubtum fahuwa khairul lakum, maka jika kalian bertaubat dari kekafiran, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik untuk kalian. Wa in tawallaitum, jikalau kalian berpaling, fa'lamu, maka ketahuilah, annakum, sesungguhnya kalian, ghairu mu'jizillah, tidak dapat melemahkan Allah. Kita bahas fa in tubtum fahuwa khairul lakum. Jadi ada manfaat peperangan itu bagi mereka yang diperangi, atau dalam urusan jihad fisabilillah itu ada sebenarnya manfaat yang kadang orang lupa terhadap manfaat itu, yaitu apa? Mengantarkan hidayah Allah agar dia menjadi sadar. Contohnya Abu Sufyan, beliau paman Nabi, memerangi Nabi sejak perang Badar, beliau tidak ikutan karena harus memimpin kafilah dagangnya, tapi di perang selanjutnya sampai perang Ahzab beliau bagian dari pemukanya. Dan beliau baru dapat hidayah ketika beliau ini di Fathu Makkah. Bahkan putranya Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal itu dapat hidayahnya setelah mengikuti beberapa kali peperangan. Setelah Fathu Makkah baru beliau dapat hidayah. Termasuk Sayyidina Khalid bin Walid, beliau memimpin peperangan perang Uhud. Beliau bahkan memerangi Nabi, memerangi sahabat Nabi. Setelah itu baru dapat hidayah. Dari mana? Ya terkadang hidayah itu datang melalui peperangan itu sendiri. Karena ada orang ini kalau dilembekin malah dia ini maya gitu Pak. Jadi harus juga dikerasin, dan kerasnya pun dengan adab. Maka salah satu bara'ah di sini, kalau kita konteskan dengan fa in tubtum fa huwa khairul lakum, bisa jadi karena adanya pelepasan atau ketegasan dari umat Islam dari Allah Subhanahu wa taala ini atas apa yang dilanggar oleh orang-orang kafir pada saat itu, maka menjadi peringatan bagi mereka. Wah, ini bahaya ini. Karena kami sudah melanggar, kami tidak lagi sekarang aman. Karena kalau masa-masa peperangan itu harus beda Pak dengan masa-masa perdamaian gitu. Jadi itu sudah berlaku. Jadi bahkan kalau dulu teritorial kekuasaan bukan seperti sekarang. Kekuasaannya apa kalau sekarang? Zona. Kalau dulu siapa yang berkuasa, siapa yang bersekutu, itu yang memiliki kekuasaan. Maka semakin banyak sekutunya, misalkan ini bersekutu dengan ini bersekutu dengan ini, Khuza'ah bersekutu dengan siapa, itu yang akan menguasai. Kemudian ikhwatal iman jemaah sekalian, wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Di sini kalau kita kaitkan dengan pembahasan akidah, bahwasannya kufur dan imannya seseorang itu tidak mempengaruhi kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pernah membaca hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada di antara orang-orang umat manusia ini
semuanya menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah, maka itu tidak akan menambah kemuliaan Allah. Allah tetap mulia. Dan andai saja semua orang ini menjadi orang yang fujur, kafir semuanya, tidak ada yang mau nyembah Allah, itu pun tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Sehingga Allah ini tidak butuh dengan ibadah kita ini, Pak. Tapi kita yang butuh terhadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim, dan berilah berita gembira. Ini bagian dari balaghah ya. Biasanya kalau berita gembira itu kan dapat hadiah, dapat door prize, dapat apa begitu. Tapi di sini apa? Wa basyiril ladzina kafaru, dan berilah berita gembira orang-orang yang kafir itu dengan apa? Bi'adzabin alim, dengan siksa yang pedih. Nah, ini sindiran ini atau peringatan, walaupun menggunakan kabar gembira ya. Misalkan suami bilang kabar gembira dek untuk kamu, apa? Kamu bla 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 dicerai misalkan, naudzubillah ya. Itu kabar gembira yang tidak menggembirakan ya. Termasuk ini, Pak. Saya kira itu yang kita bisa bahas dari awal surat At-Taubah ini. Yang bisa kita ambil suatu pelajaran dari sini adalah salah satunya adalah bagaimana kita tetap mengambil suatu adab dalam perjanjian atau muahadah, di mana bisa jadi, Pak, dalam urusan rumah tangga kita penuh dengan perjanjian, dalam urusan pernikahan kita ada juga perjanjian, apalagi kalau urusan khidbah itu, urusan lamar-lamaran itu, terkadang orang itu membatalkan perjanjiannya itu tidak pas. Kalau dalam Islam kan apa? Saking menghargai suatu perjanjian, dilarang orang melamar orang yang sudah dilamar orang. Misalkan sudah dilamar, lalu dilamar, ini sudah dilamar, sudah tunangan, berapa janji maharnya? 10 juta, udah batalin, tak nikahin, mahar 1 miliar, langsung dibatalkan. Ini tidak cocok sama ayat ini, Pak. Atau setelah tunangan sudah dikasih cincin, sudah ini, sudah dikasih gelang emas, kemudian batal, tidak dikembalikan. Sudah dibatalin, cincinnya enggak dikembalikan. Loro hati, Pak, yang ngelamar itu, Pak. Itu juga jangan lupa. Mungkin kalau kita urusan perang tidak ada sekarang, zaman sekarang belum berlaku. Ya urusan gitulah yang remeh-remeh itu, Pak. Perjanjian hutang, nanti tak serahin, Pak. Nanti saya sahur utangnya tahun depan. Tahun depan ditagih, tahun depan pokoknya. Tahun depan sampai mati tahun depan ya. Ini luar biasa. Apalagi pas sudah ngutang itu tidak dibalas, SMS tidak dijawab, WA enggak dijawab. Ah, ini enggak cocok ini. Kalau ngaji surat At-Taubah ini perlu dibabat itu. Naudzubillah ya. Ikhwatul iman, memang urusan janji itu kalau kita berteman setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ini harus pakai adab. Walaupun urusan hutang, insya Allah yang menghutangi itu kalau dikasih tahu, mohon maaf ya, ini saya memang waktunya jatuh temponya sekarang, Pak. Mohon maaf ini belum bisa bayar ini. Mau jual rumah nggak laku-laku, mau jual mobil juga nggak laku, dan seterusnya. Nah ini insya Allah lebih adem ya, karena dia menggunakan adab. Sama dengan ini ya, dalam hal peperangan, dalam hal masa-masa zona peperangan masih menggunakan adab. Karena ada pembatalan dari orang kafir, dari Quraisy, maka kita yang memberikan penegasan bahwasanya sudah tidak ada perjanjian lagi, batal, kamu kasih waktu 4 bulan silakan. Ada yang dalam hal pembagiannya itu kalau yang punya perjanjian kurang dari 4 bulan disempurnakan 4 bulan. Kalau yang perjanjiannya masih lama dari itu berarti diselesaikan di dalam waktu 4 bulan dan seterusnya. Ini ikhwatul iman salah satu adab yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Semua kita sebagai muslim ini bisa mengikuti adab-adab ini dan kita bisa menjaga janji kita, apa-apa yang kita sepakati dengan siapapun, walaupun dengan mereka yang tidak seagama dengan kita, karena itu adalah bagian dari akhlak. Kalau sudah akhlaknya jelek, biasanya kita akan jelek di mata manusia, apalagi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.